Assalamualaikum student. How are you today? I hope you always healthy and happy. Today we will learn English with Ustazah Riza. Fighting! In this meeting, we will learn about simple present tense. Don't forget to prepare your book, your pen, and sit properly so you can understand the lesson well. Jangan lupa untuk menyiapkan buku, alat tulis, dan duduk dengan rapi agar kalian bisa memahami pelajaran dengan baik. You also can write important things in your book so you can study it again in another time. Kalian juga bisa menuliskan hal-hal penting di buku kalian agar kalian bisa mempelajarinya di lain hari. Let's go! Pada kelas 4 ini, kalian akan mulai belajar tentang tenses. What is tenses? Apa itu tenses? Tenses menunjukkan perbuatan, aktivitas, atau tindakan di waktu sekarang, waktu lampau, atau waktu yang akan datang. Tenses merupakan perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sesuai dengan waktu kejadiannya. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense is a form of time used to declare an act or activity that occurs in the present time in a simple form, general truth, repeated activities or daily habits, actions that have no relation to the time, situations that are more or less permanent. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi saat ini, sesuatu yang diterima umum, kejadian berulang atau kebiasaan, atau situasi yang permanen atau tidak akan berubah dalam waktu yang dekat. Berikut ini merupakan beberapa situasi yang dapat menjadi contoh penggunaan simple present tense. Yang pertama adalah activity that occurs in present time atau aktivitas yang dilakukan saat ini. Contohnya adalah I am busy now. Aku sedang sibuk sekarang. Contoh yang kedua adalah general truth atau sesuatu yang diterima secara umum. General truth itu juga bisa merupakan fakta-fakta yang biasa terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah the sun is hot, matahari itu panas. Selanjutnya ada repeated activity or daily habits atau kegiatan yang dilakukan setiap hari atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Contohnya adalah Aufar play football every day. Aufar bermain sepak bola setiap hari. Selanjutnya ada situation that are more or less permanent atau situasi yang tidak akan berubah dalam waktu dekat atau situasi yang berlangsung lama. Contohnya adalah I live in Lamongan. Saya tinggal di Lamongan. Untuk situasi yang keempat, itu biasanya adalah tempat tinggal atau pekerjaan. Karena tempat tinggal dan pekerjaan adalah situasi di mana orang tidak berubah dalam waktu yang dekat. Selanjutnya ada adverb of frequency. Adverb of frequency sering digunakan dengan simple present tense sehingga bisa dijadikan salah satu ciri-ciri kalimat yang merupakan simple present tense. Adverb merupakan kata keterangan, sedangkan adverb
of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering tindakan itu dilakukan. Contoh dari adverb of frequency adalah once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, a million times, jutaan kali, every morning, setiap pagi, every night, setiap malam, every week, setiap minggu, atau every year, setiap tahun. Ada juga kata always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely or seldom, jarang, never, tidak pernah. Nah, kalimat-kalimat yang memuat adverb of frequency ini biasanya adalah kalimat yang merupakan simple present tense. Selanjutnya, kita akan membahas the fourth form of simple present tense atau pola kalimat simple present tense. Pada pembahasan kali ini, kita akan membaginya menjadi dua, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Nah, pertama-tama untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris, setidaknya kalian itu harus memiliki subjek atau pelaku atau orang yang melakukan kegiatan dan verb atau kata kerja. Contoh dari subjek yaitu I, saya atau aku, you, kamu atau Anda, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. Kemudian ada contoh dari verb atau kata kerja atau kegiatan yang kita lakukan adalah eat atau makan, sleep atau tidur, drink atau minum, study atau belajar, dan play, bermain. Sekarang coba kita buat kalimat dalam bahasa Inggris dari kata aku sarapan setiap pagi. Dalam bahasa Inggris, kalimat ini menjadi I breakfast every morning. I adalah subjek dan breakfast merupakan verb atau kata kerja. Kalimat ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena kalimat verbal atau verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Di dalam kalimat ini, breakfast merupakan kata kerja asli atau verb one. Sekarang kita bedakan dengan nominal sentence di sini. Kita coba buat kalimat aku cantik. Aku adalah I dan cantik adalah beautiful. Jadi, apakah bahasa Inggrisnya menjadi I beautiful? Kalimat ini belum bisa dikatakan sebagai kalimat yang benar, karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja. Beautiful atau cantik adalah kata sifat. Maka, supaya kalimat ini bisa menjadi kalimat yang benar, kita membutuhkan kata kerja bantu atau kita sebut dengan to be.
Jadi, jika kalian menemui nominal sentence atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja, maka rumus yang digunakan adalah subjek plus to be dan kata sifatnya. Dalam contoh ini, to be dari I adalah am. Jadi kalimatnya akan menjadi I am beautiful. Aku cantik. I adalah subjek, am adalah to be atau kata kerja bantu, dan beautiful adalah nomina atau kata sifat. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas pada pola kalimat simple present tense pada verbal sentence atau kalimat verbal. Untuk rumus yang pertama adalah rumus untuk kalimat positif atau kalimat yang mengandung nilai benar. Rumusnya adalah subjek plus verb 1 ditambah s atau is, kemudian objek. Contohnya adalah you read book. Kamu membaca buku. You adalah subjek, read adalah verb 1, dan book adalah objek. Kemudian ada she plays piano. She adalah subjek, plays adalah verb 1 ditambah dengan s, dan piano adalah objek. Jadi, pada rumus ini terdapat dua jenis, yaitu ada yang menggunakan verb 1 saja, ada yang menggunakan verb 1 ditambah dengan s dan is. Lalu bagaimana ya membedakannya? Caranya adalah dengan memperhatikan kotak berwarna pink ini. Untuk subjek yang menggunakan I atau saya, you, kamu, they, dan we itu akan menggunakan verb 1 saja. Jadi, menggunakan kalimat asli, kata asli. Misalnya read, membaca, tanpa tambahan apapun. Kemudian, jika subjeknya itu she, he, it, atau nama orang, kita akan menggunakan verb 1 ditambahkan dengan s atau is. Contohnya adalah pada kata kerja drink. Jika sebelum drink, subjeknya adalah she, he, atau it, atau nama orang, maka pada kalimatnya ditambahkan dengan s, menjadi drinks. Kapan verb 1 ditambah dengan es? Verb 1 akan ditambah dengan es jika kata kerjanya diakhiri dengan huruf vokal, huruf y, ch, sh, ss, dan x. Contohnya adalah kata study akan ditambahi dengan es menjadi studies. Misalnya, he studies English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Selanjutnya ada kalimat negatif atau kalimat yang bernilai salah. Rumusnya adalah subjek ditambah do or does, not, verb 1, dan objek. Kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does?
Kita lihat di kotak pink ini. Jika subjeknya merupakan I, you, they, dan we, maka kalian menggunakan do not, atau don't. Jika subjek kalian adalah she, he, it, atau nama orang, maka kalian menggunakan does atau doesn't. Contohnya adalah you don't read book. Kamu tidak membaca buku. You merupakan bagian dari sini, maka menggunakan do ditambah not menjadi don't. Selanjutnya ada she doesn't play piano. Dia tidak bermain piano. She ada di sebelah sini sehingga dia menggunakan does ditambah not menjadi doesn't. Yang terakhir ada kalimat pertanyaan atau kalimat yang mengandung pertanyaan. Rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah verb one dan ditambah dengan objek. Contohnya adalah do you read book? Apakah kamu membaca buku? Does she play piano? Apakah dia memainkan piano? Selanjutnya adalah pola kalimat simple present tense pada kalimat nomina atau nominal sentence. Untuk rumusnya, untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek ditambah is, are, atau to be, ditambah dengan kalimat kata nominalnya. Contohnya adalah he is happy. Dia sedang bahagia. I am hungry. Aku sedang lapar. Untuk kalimat negatif, kalian hanya perlu menambahkan not setelah is, are, atau setelah to be. Contohnya, he is not happy. Dia tidak bahagia. I am not hungry. Aku tidak lapar. Dan untuk kalimat pertanyaan, kalian hanya tinggal membalik to be menjadi di depan. Is, are, ditambah subjek dan kalimat nominal. Contohnya, is he happy? Apakah dia bahagia? Am I hungry? Apakah aku lapar? Kapan kalian menggunakan is, dan are? Jika subjek kalian I, maka to be yang kalian gunakan adalah am. Jika subjek kalian you, we, dan they, kalian menggunakan to be are. Dan jika subjek kalian adalah she, he, dan it, maka to be yang kalian gunakan adalah is. Kemudian ada pola kalimat untuk WH question atau pertanyaan 5W1H. Rumusnya adalah tergantung pada bentuk dari WH questionnya. Untuk bentuk subjek atau yang menanyakan orang, yaitu who atau siapa, rumusnya adalah QW atau question word, atau di sini adalah who, ditambah dengan verb 1, ditambah dengan s atau is, dan objek. Contohnya adalah who plays guitar? Siapa yang bermain gitar? Selanjutnya ada bentuk verb atau bentuk menanyakan kegiatan, adverb atau menanyakan keterangan seperti di mana, where di mana, when kapan, which yang mana, dan how bagaimana. Kemudian bentuk reason atau menanyakan alasan dengan pertanyaan why. Rumusnya adalah QW atau question word ditambah dengan do or does
ditambah dengan subjek, dan terakhir ditambah dengan verb one. Contohnya, untuk bentuk verb atau bentuk what adalah what do you play? Karena you menggunakan do ya. Selanjutnya ada what does she play? Apa yang dia mainkan? Karena she menggunakan does. Selanjutnya ada we have question where. Where do I sleep? Di mana aku tidur? Untuk contoh when adalah when does she go? Kapan dia pergi? Dan untuk menanyakan alasan, contohnya adalah why do you cry? Kenapa kamu menangis? Atau what does she cry? Kenapa dia menangis? Alhamdulillah, our lesson for today is over. I hope all students can understand well. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ustazah harap kalian bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Thank you for the attention. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.